sifat-sifat pemimpin. Insya Allah tidak ada ilmu tata negara di dunia yang mempunyai sifat-sifat seperti Islam. Tolong adu, saya ajak musyawarah. Pemimpin dalam Islam sudah baku. Pilih pemimpin yang siddiq, pemimpin yang jujur. Jangan memilih pemimpin pembohong, apalagi pemimpin yang membohongi rakyatnya. Jauhilah pemimpin semacam itu. Kalau pemimpinnya jujur, korupsi hilang. Mengapa korupsi tidak hilang? Pemimpinnya sendiri tidak jujur. Betul apa tidak? Maka cari pemimpin dalam Islam, tata negara Islam, politik Islam, memilih pemimpin siddiq, jujur, jangan memilih pembohong. Alhamdulillah, Habib Rizik memberikan pengarahan kepada saya, pidatonya tentang politik yang terakhir mengenai korupsi. Timbullah di otak saya, bagaimana cara memecah korupsi. Bikinlah negara yang sesuai dengan Al-Quran. Pemimpin, pilih pemimpin yang amanah, siddiq amanah. Jangan memilih pemimpin yang pengkhianat. Milih pemimpin yang betul-betul membela rakyat. Ini pemimpin yang amanah. Jangan jadi pemimpin yang menjual kekayaan negara untuk bangsa asing. Itu pemimpin pengkhianat. Itu pemimpin pengkhianat. Allah bikin kekayaan alam, emas di Irian, nikel di Sulawesi, timah di Bangka Belitung, batu bara di Kalimantan, minyak, emas, berlian. Ini untuk bangsanya sendiri pemerintah, bukan untuk orang asing. Kekayaan negara ini pemerintah. Dengarkan pemerintah. Kurang apa saya ini menjelaskan? Kalau seandainya kekayaan alam ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 231, kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah kalau nikel yang diekspor itu emas 2 gunung yang habis dimakan oleh Amerika itu untuk rakyat kita, insya Allah bangsa itu tidak usah kerja tapi bisa makan tiap hari. Tidak perlu bayar pajak, betul. Tidak usah bayar pajak, betul. Kita bayar pajak, masya Allah, pajak apa saja. Ya, semua kena pajak kok. Tolong pemerintah supaya berpikir apa yang harus kau berikan kepada rakyat. Jangan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat. Itu namanya penindasan. Takbir. Para habaib yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Habib Rizik, dan para habaib lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Taklim Al-Baha Al-Mukarram Ananda Kiai Alfan dan seluruh pimpinannya. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas kegiatan saudara, terima kasih atas segala aktivitas saudara dalam rangka menghidupkan, sekali lagi saya katakan, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih atas segala pengorbanannya
Selalu saya menekankan kepada pengorbanan, pengorbanan, dan pengorbanan. Sebab apa? Sebabnya tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia, dibangun di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengorbanan inilah terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saudara-saudara, jangan putus berkorban untuk membiayai agama Islam ini. Mari kita biayai agama Islam ini dengan sebagian kekayaan dan harta kita. Kita biayai masjid, kita biayai masjid taklim, kita biayai masjid dzikir, kita biayai segala macam kegiatan-kegiatan Islam. Yang membaca Rotibul Haddad kita biayai, yang membaca Rotibul Atos kita biayai, orang yang mengadakan dzikir kita biayai. Dengan kita berkorban mengeluarkan biaya ini, insya Allah Islam hidup di Indonesia ini. Alhamdulillah kita sudah mendapat at-tajliyah, penjernihan dari Al-Mukarram guru kita Habib Rizik tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sudah tidak perlu saya menjelaskan karena sudah begitu jelas. Yang saya lanjutkan, akan saya lanjutkan pidato Habib Rizik yang terbelakang. Yang mau saya lanjutkan untuk memberantas korupsi. Ini saudara semuanya ini termasuk pendukungnya Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden akan mengejar segala koruptor. Gak usah ke Antartika Pak Presiden, gak usah ke Padang Pasir, cukup orang sekitar Anda saja tangkap yang korupsi, selesai urusan. Betul apa tidak? Ya, gak usah jauh-jauh ke Antartika. Antartika gak ada koruptor. Di situ es, yang ada binatang, namanya binatang Siberia, binatang buas, yang ada, yang bulunya itu kurang lebih 30 cm tebalnya. Itu binatang yang ada di Antartika. Tidak ada orang. Saya minta ini semua tadi syair-syair yang Anda ucapkan itu semuanya pendukung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo akan menangkap. Itu peribahasanya, artinya sejauh sana pun bukan berarti Pak Prabowo mau ke Antartika. Di Antartika nggak ada orang korupsi. Yang ada di sekitar Pak Prabowo. Betul apa tidak? Itu aja tangkap. Kemudian ada pernyataan Pak Prabowo kemarin, saya setuju supaya koruptor itu di penjara minimal 50 tahun. Betul kan Web? Kami dukung Pak Prabowo. Lebih dari itu kami umat Islam mendukung. Kalau perlu 100 tahun, kalau perlu seumur hidup. Betul atau tidak? Kami dukung. Ini pendukung Pak Prabowo semua ini. Iya kan? Untuk menangkap korupsi. Karena semua akibat-akibat itu dari koruptor. Nah, saya lanjutkan supaya sempurna. Saya cuma melanjutkan saja, saya dengarkan sampai subuh. Saya kasih ilmu saudara supaya negara ini aman dari koruptor. Betul apa tidak? Kalau orang sekuler berkata bahwa Islam ini tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, Islam itu cuma adanya di dalam masjid, sujud, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu kata kaum sekuler
yang mereka bodoh, tidak tahu ajaran Islam. Islam diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk mengatur ibadat kepada Allah. Tadi Habib Rizik sudah panjang lebar tentang sholat, tentang Isra Mi'raj. Itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan horizontal, hamba langsung dengan Allah, itu sholat. Kita menyatakan depan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini hubungan vertikal. Saya mau bicara hubungan horizontalnya. Jadi lengkap malam ini ya. Saya akan bicara dengan saudara bahwa Islam itu mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Islam mengatur peradaban berumah tangga. Saya kira para kiai, para habaib sudah menjelaskan bagaimana peradaban Islam dalam berumah tangga, bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi, supaya rezeki yang lewat tenggorokannya itu rezeki yang halal, jangan sampai lewat tenggorokan kita rezeki yang haram. Itu diatur oleh peradaban ekonomi Islam. Islam mengatur peradaban pergaulan antar umat manusia yang berbeda agama, berbeda suku. Islam mengatur supaya hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling menjaga antar umat beragama, hidup rukun. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad, garis miring kafir. Betul apa tidak? Kita cuma sebatas saling hormat menghormati. Orang gereja ke gereja kita hormati, jangan diganggu. Orang Islam ke masjid jangan diganggu. Hidup rukun antar umat beragama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling paham toleransi. Sudah ratusan tahun di Indonesia umat Islam yang mayoritas tidak pernah ada perang Islam dan gereja. Tidak pernah ada perang Islam dengan Hindu. Tidak ada pernah ada perang antara Islam dengan Buddha. Itu menunjukkan kalau Islam itu toleransi. Kalau tidak toleransi, kita mayoritas sikat aja mereka itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kita tidak toleransi kepada agama yang lain, mungkin gereja 1 minggu rata dengan tanah se-Indonesia ini. Betul apa tidak? Tapi kita ngerti toleransi, menghargai mereka. Jangan kita kasih hati minta jantung. Itu namanya mau membunuh Islam. Nah, ini batasnya toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Dalil yang paling jelas dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak menyembah apa yang saya sembah. Saya bukan penyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu agama lo. Gua ngerjakan agama gua. Lo jangan ganggu agama gua. Kurang jelas gimana ini? Kurang jelas gimana? Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua, agama gua. Kerjakan agama lo.
gua tidak mengganggu agama lo, gua kerjakan agama gua, lo jangan mengganggu agama gua, lo gua. kurang jelas gimana ini toleransi Islam ini. Dalam ayat lain dikatakan, tapi yang paling jelas ini, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang Islam, engkau jangan menghina orang yang menyembah kepada selain Allah, nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kalian. Maka kita hormati agama mereka, mereka hormati agama kami, lo gua, jangan saling mengganggu. Ini namanya toleransi. Bukan berarti Natalan bersama, bukan berarti Jumatan bersama, itu barang tidak benar. Itu bukan toleransi, namanya pencendolan agama. Ngerti pencendolan? Ngerti pencendolan? Ini sedang ada di Indonesia, ini pencendolan agama untuk mengkaburkan agama. Semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Hai anak muda, milih mana kau? Jujur. Milih sholat subuh apa milih tidak sholat subuh? Milih sholat subuh, goblok. Wong sholat subuh masuk surga, enggak sholat subuh masuk surga. Ya milih enggak sholat subuh. Puasa Ramadan masuk surga, tidak puasa Ramadan masuk surga. Hai anak muda, milih mana kau? Milih puasa, goblok. Mengapa Sukron Makmun sholat subuh? Mengapa Surat Makmun puasa Ramadan? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Saya jawab, saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Kurang jelas ini, kurang jelas. Mengapa Surahman puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan saya masuk surga, maka saya puasa. Tidak puasa Ramadan saya masuk neraka. Yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga. Ini namanya pengkibulan ya intelektual. Ini pengkibulan intelektual, pakai rasio seolah-olah benar, padahal tidak benar. Pilih saudara, kayak orang atau kayak monyet? Pilih kayak orang kayak monyet? Kayak orang, goblok. Ini kan tertipu saudara. Kalau kayak orang berarti saudara monyet. Tuh yang loncat-loncat di pohon itu kayak orang. Siapa? Monyet. Kalau kayak monyet masih orang. Contohnya saudara pakai alat ke kuping, kaset disimpan di sakunya, dangdut, saudara jengklang-jengklang sendirian. Orang loh, anak muda kayak monyet itu, tapi kayak monyet masih orang. Tapi kalau kayak orang, monyet. Kayak orang apa kayak monyet, kedua-duanya saya nggak milih. Kayak orang juga enggak, kayak monyet juga enggak. Ya orang saya ini. Lah ini sudah toleransi umat Islam paling paham. Kita sudah ribut-ribut ratusan tahun, tidak pernah repot kok. Di Madura yang hampir 100% orang beragama Islam, tidak ada di situ gereja. Di Pamekasan, gereja di Bangkalan yang tidak ada gereja cuma satu.
di Sampang, kota saya itu. Nggak pernah ada biskup, nggak pernah ada gereja di kota Sampang. Lainnya gereja ada, tidak pernah ribut kok. Sudah ratusan tahun. Kalau umat Islam tidak toleransi sudah ribut. Ini peradaban Islam dalam bermasyarakat. Yang mau saya lanjutkan sekarang peradaban Islam dalam politik. Ini yang kiai-kiai takut bicara, takut ditangkap. Saya yang mau bicara, Islam itu bicara politik. Siapa yang bilang Islam tidak bicara politik? Justru ayat Quran dan sunnah Rasulullah kaya dengan ayat-ayat politik, kaya dengan hadis-hadis politik. Itu Islam. Semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya mau tanya, hai bupati, hai gubernur, hai presiden, hai menteri, hai anggota DPR, kamu bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran, surat As-Saba. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang aman sentosa, yang rezekinya berlimpah ruah. Inilah negara yang menjadi cita-cita seluruh manusia di permukaan bumi ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini suara Al-Quran. Kok saudara bilang Quran tidak bicara politik? Banyak lagi ayat-ayat politik. Lau ana alal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati. Ayat politik. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqat lahu ribasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini termasuk ayat politik. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah mendirikan negara yang namanya negara Madinah. Siapa yang menyangkal kalau suatu negara menurut hukum internasional, ini ngaji politik malam ini sama saya, ngaji politik. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa baldatun thayyibatun dari Al-Quran. Maka Rasulullah mendirikan negara namanya negara Madinah, dan ini secara hukum internasional yang termodern. Negara Madinah itu memenuhi syarat. Syarat pertama, negara itu adanya teritorial, daerah, tempat. Madinah dan sekitarnya, itu syarat pertama disebut negara. Yang kedua, disebut negara itu ada rakyat. Biar ada daerah tapi nggak ada rakyatnya, tidak bisa disebut negara. Rakyat ada, penduduk Madinah yang pluralistik. Jadi jangan saudara Indonesia pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Rasulullah mendirikan negara dalam keadaan pluralistik, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Ada Yahudi, ada Kristen penyembah berhala, ada yang tak beragama, Islam, ada pluralistik. Kemudian pemimpinnya ada, alhamdulillah, pemimpinnya Muhammad ibn Abdullah. Undang-undang yang dipakai ada Al-Quran. Dengan 4 syarat ini, menurut hukum internasional sekarang ini sah sebagai negara. Maka ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus, itu belum sah sebagai negara. Karena waktu cuma ada teritorial, ada pemimpin Bung Karno, kemudian ada rakyat Indonesia. Hukum tidak ada. Maka waktu itu belum sah. Segera Bung Karno mengadakan rapat, diadakan undang-undang sementara
Undang-Undang Dasar 45 yang dulu sifatnya sementara tapi nyatanya lalu dilanjutkan. Nah, adanya Undang-Undang Dasar 45, maka semua negara sedunia mengakui Indonesia sebagai negara. Maka Rasulullah di Madinah ini sebagai satu negara sah menurut hukum internasional ilmu politik modern sekarang ini sah sebagai negara. Nah, maka hukumnya mendirikan negara. Begini persoalannya para habaib, para kiai. Zaman Belanda, buku-buku dan kitab-kitab yang berbau politik nggak boleh masuk ke Indonesia. Seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la dari madhab Hambali, lalu Fiqh Siyasah dari Ibnu Taimiyah. Walaupun saya berbeda dalam soal beberapa hal, tapi dalam soal ini saya bisa sama dengan dia. Mendirikan negara ini hukumnya wajib, ijma ulama. Tidak ada ulama yang menyangkal bahwa mendirikan negara hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada negara, tidak ada imam, maka bangsa ini akan menjadi bangsa barbar, bangsa yang arogan. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, waktu itu kosong kepemimpinan. Karena kosong kepemimpinan, golongan Ansor lalu mengadakan rapat bahwa kaum Ansor lah yang lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah di tempat yang namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Begitu Abu Bakar mendengar, Ubaidah mendengar, Sayyidina Umar mendengar, datanglah ke Thaqifah Bani Sa'idah. Itu dijelaskan oleh Abu Bakar, al-a'immatu li Quraisyin, bahwa pemimpin untuk di tanah Arab ini itu harus bangsa Quraisy, karena bangsa Quraisy bangsa yang dihormati dan bangsa yang terhormat. Kalau bagi pemimpin tentu berwibawa, jangan mencari suku yang tidak dihormati orang. Nah, ketika Abu Bakar menjelaskan bahwa kaum Muhajirin lebih dulu Islamnya dan kesetiaannya para Rasul teruji mulai di Mekah sampai hijrah. Begitu mendengar Abu Bakar berkata begitu, kaum Ansor menerima, ini politik Islam asalnya. Begitu mereka menerima, langsung Abu Bakar mau dibeat oleh elit-elit politik Ansor dan elit-elit politik Muhajirin. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menolak. Apa jawabannya? Bukan Abu Bakar. Abu Bakar menarik tangannya Sayyidina Umar. Oleh Abu Bakar, dia yang akan dijadikan pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Bakar, tidak pantas saya menjadi penggantinya Rasulullah kalau engkau masih hidup. Kira-kira mencari orang begini sekarang masih ada nggak, Habib ya? Masih ada nggak kira-kira? Apa? Berebut sekarang. Umar ditarik tangannya oleh Abu Bakar untuk dibeat. Engkau Umar jadi pengganti Rasulullah. Dia tarik tangannya. Hai Abu Bakar, tidak pantas saya menjadi pengganti Rasulullah kalau engkau masih hidup. Begitu dia nyatakan begitu secara ijma dari elit politik Ansor, elit politik Muhajirin langsung membeat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang ke masjid untuk mengubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak dikubur? Waktu tidak ada pemimpin. Siapa yang akan memerintah? Nggak ada. Rasulullah wafat, fakem. Nah, setelah Abu Bakar dinyatakan sebagai pengganti, baru jalan perintah penguburan. Nah, ini dalam sejarah Islam, politik Islam, pemimpin dipilih oleh elit-elit politik, bukan dipilih oleh orang awam. Apa?
ahlul halli wal aqdi yang memilih, itu yang benar. Maka saya katakan pemilihan langsung itu tidak benar dan melanggar Pancasila. Karena dalam Pancasila itu kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan perorangan. Ada wakilnya itu yang memilih. Jadi pemilihan langsung saya katakan bertentangan dengan Pancasila. Mau apa? Lah iya, kiai harus tegas. Lah kalau sudah kiai nggak benar, lalu siapa yang benar? Lah iya, kita cuma bicara yang benar. Nah ini dalam Islam, maka mendirikan negara hukumnya wajib. Politik. Lalu bagaimana bentuk negara? Alhamdulillah, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak menentukan bentuk negara. Bentuk itu tidak penting. Gelas ini mau berbentuk apapun saja persilakan. Mau segi empat kek, mau bulat kek, persilakan kayak apapun bentuk gelas. Yang penting bukan bentuknya gelas, yang penting isinya gelas. Ini supaya dipaham politik Islam. Mau negara kerajaan, persilakan, tidak bertentangan dengan Islam. Ya malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'adhibu. Mau kerajaan, persilakan. Mau khilafah, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, persilakan. Sistem khilafah. Mau sistem kayak Brunei, apa itu namanya, kesultanan, persilakan, tidak bertentangan dengan Quran. Waj'ali min ladunka sultanan nasira, persilakan. Mau bentuk republik kayak Indonesia, kekuasaan di tangan rakyat, wa amrum syura bainahum, persilakan. Apapun bentuk negaramu, tata Quran persilakan. Mau bentuk kerajaan persilakan, mau bentuk khilafah persilakan, mau berbentuk republik persilakan, mau berbentuk kesultanan persilakan. Yang penting isinya. Ini politik Islam jarang menjelaskan begini Habib. Apa? Karena takut. Apapun bentuk negaranya, isinya yang penting. Berbentuk kerajaan persilakan, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan kayak Brunei, kayak Malaysia, Sultan Johor, Sultan Terengganu, Sultan Pahang, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Ya Allah, alangkah bebasnya Allah kepada umat manusia, alangkah bijaksananya Allah. Bentuk kerajaan diserahkan pada dinamika masyarakat. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting apapun bentuk negaramu, baik republik, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Berbentuk kesultanan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk kerajaan, persilakan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu bentuk negara. Quran tidak menentukan, ditentukan pada dinamika masyarakatnya. Alangkah bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan kerajaan, harus republik, harus khalifah. Tidak. Allah serahkan kepada dinamika daripada masyarakatnya. Yang penting isinya, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini negara. Kemudian sifat-sifat pemimpin, insya Allah tidak ada ilmu tata negara di dunia yang mempunyai sifat-sifat seperti Islam. Tolong adu, saya ajak musyawarah. Pemimpin dalam Islam sudah baku. Pilih pemimpin yang siddiq, pemimpin yang jujur,
Jangan memilih pemimpin pembohong, apalagi pemimpin yang membohongi rakyatnya. Jauhilah pemimpin semacam itu. Kalau pemimpinnya jujur, korupsi hilang. Mengapa korupsi tidak hilang? Pemimpinnya sendiri tidak jujur. Betul apa tidak? Maka cari pemimpin dalam Islam, tata negara Islam, politik Islam, memilih pemimpin sidik, jujur, jangan memilih pembohong. Alhamdulillah, Habib Rizik memberikan pengarahan kepada saya, pidatonya tentang politik yang terakhir mengenai korupsi. Timbullah di otak saya, bagaimana cara memantap korupsi? Bikinlah negara yang sesuai dengan Al-Quran. Pemimpin, pilih pemimpin yang amanah, sidik amanah. Jangan memilih pemimpin yang pengkhianat. Milih pemimpin yang betul-betul membela rakyat. Ini pemimpin yang amanah. Jangan jadi pemimpin yang menjual kekayaan negara untuk bangsa asing. Itu pemimpin pengkhianat. Itu pemimpin pengkhianat. Allah bikin kekayaan alam, emas di Irian, nikel di Sulawesi, timah di Bangka Belitung, batu bara di Kalimantan, minyak, emas, berlian. Ini untuk bangsanya sendiri pemerintah, bukan untuk orang asing. Kekayaan negara ini pemerintah. Dengarkan pemerintah. Kurang apa saya ini menjelaskan? Kalau seandainya kekayaan alam ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 231, kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah, kalau nikel yang diekspor itu, emas 2 gunung yang habis dimakan oleh Amerika itu, untuk rakyat kita, insya Allah bangsa itu tidak usah kerja, tapi bisa makan tiap hari. Tidak perlu bayar pajak, betul. Tidak usah bayar pajak, betul. Kita bayar pajak, masya Allah, pajak apa saja. Ya, semua kena pajak kok. Tolong pemerintah supaya berpikir apa yang harus kau berikan kepada rakyat. Jangan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat. Itu namanya penindasan. Takbir. Salah yang mengumpulkan pidato itu. Saya dikumpulkan dengan Habib Rizik, mestinya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, iya, saya bicara yang benar, saya bertanggung jawab di hadapan pemerintah. Kalau semua kekayaan alam ini dikelola sendiri, oh kita kaya. Saya bukan orang yang Bung Karno, tapi saya termasuk orang yang cinta sama Bung Karno. Ya, saya ini termasuk membeli lintas presiden, 7 presiden saya jadi rakyatnya. Mulai Bung Karno saya sudah gini. Ya, saya tentang Bung Karno 2 hal waktu itu. 1, BTI mau dikasih senjata, Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata, oleh dia disebut angkatan kelima dengan alasan menjaga kebun. Waktu itu saya protes, kalau BTI dikasih senjata, tolong semua pesantren dikasih senjata untuk jaga pesantren. Karena nanti kalau BTI dapat senjata, itu orang komunis semua berontak, ya pasti kita kalah. Kita nggak punya senjata. Saya lawan waktu itu. Itu konsep Bung Karno itu. Persika buka sejarah. Konsep Bung Karno waktu itu land reform namanya. Land reform itu petani tidak boleh punya tanah lebih dari 3 hektar, dirampas. Walaupun itu beli, walaupun itu warisan, tidak ada, pokoknya cuma 3 hektar paling banyak. Saya lawan. Itu kan hak manusia.
Kita beli warisan dari orang tua kita, mengapa mau dirampas? Saya lawan waktu itu, tapi waktu itu saya masih anggap anak-anak oleh mereka itu, karena umur saya masih 20 tahun. Jadi walaupun keras bagaimana tidak ditangkap waktu itu, dianggap oh itu anak kecil itu, tapi saya melawan. Iya, masuk Cirebon ini tahun 71, masuk semua desa Cirebon ini saya, dari Puntet, Kuningan, semuanya masuk. Saya kira yang tua-tua tahu itu. Saya kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Habib Hanif kagak tahu itu, belum. Yang tahunya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu partai politik. Waktu itu NU jadi partai politik hebat. Saya bangga jadi orang NU waktu itu. Mengapa saya bangga jadi orang NU? Perdana Menteri Kiai Dr. Idam Khalid, Ketua Umum PBNU, Ketua MPR Subhan Sete, Ketua NU, Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Sayhu, Ketua DPR NU, Menteri Agama Kiai Sauddin Sudri NU, Menteri Keuangan NU, Menteri Sosial NU. Saya jadi NU bangga, ada yang dibanggakan. Yang saudara serang jadi NU bangga atau tidak bukan urusan saya itu. Kalau saya dulu bangga jadi NU itu, semua gerak NU bergerak. Ada namanya Pertanian Nahdlatul Ulama hidup. Ada namanya Sarnemi, Serikat Nelayan Muslimin Indonesia di pantai-pantai. Orang yang cari ikan benderanya Nahdlatul Ulama. Ada Perguno, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Ada Les Bumi, Lembaga Seni Buyana Nahdlatul Ulama. Ada lagi buruh Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Nahdlatul Ulama. Ada lagi namanya Muslimat, ada lagi namanya NU, ada namanya Fatayat. Segala neven partai bergerak, karena waktu itu partai politik. Nah, tahun Habib Hanif nggak tahu itu. Saya ini kampanye di Cirebon, bukan kampanye Partai Persatuan, belum ada. Saya kampanye Partai Nahdlatul Ulama sampai ke kaki Gunung Cermi, Kuningan itu. Saya pidato kampanye tahun 71. Waktu itu saya tidak punya perasaan kalau saya akan hidup 60 tahun yang akan datang. Tapi ternyata sampai sekarang kalau saya hitung, itu sudah hampir 60 tahun yang lalu saya kampanye itu. Membela Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah. Maka memilih pemimpin yang sidik, memilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan memilih pemimpin yang pengkhianat. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan, rakyatnya dibohongi. Jangan memilih pemimpin yang bodoh, pilih pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatonah, pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas itu kalau ditanya rakyatnya langsung menjawab. Langsung menjawab. Bung Karno ditanya orang langsung menjawab. Soeharto ditanya langsung menjawab. Tanda-tandanya pemimpin bodoh itu kalau ditanya orang dioper kepada orang lain. Contohnya Sukron Makmun. Misalnya Sukron Makmun ditanya, bagaimana tentang sistem pondok modern, tentang sistem Darul Rahman itu pelajarannya? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah, saya goblok. Loh, kalau saya ngerti, saya jawab dong. Darul Rahman sistemnya terpadu antara sistem pondok pesantren Salafiyah dan sistem pondok pesantren modern Gontor Ponorogo. Karena saya berada di Sidogiri sekian tahun, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah, kemudian saya pindah ke Gontor. Di Gontor saya menjadi guru selama 4 tahun, saya mengajar. Saya bikin pesantren di Jakarta, maka sistem 2 saya padukan jadi satu antara Sidogiri dan antara pondok di Gontor. Tahu, saya jawab. Kalau saya goblok, jangan tanya saya,
tanya kepada kepala sekolah, ditanya dapur, bagaimana dapurnya Pak Sukron? Karena saya kuasai, dapur saya yang ngatur. Setiap hari harus ada sayur, dan sayur dirobah-robah, sayur asem, sayur bening, sayur lodeh. Hei, Ananda Alfat, benar kan saya ngomong? Dalam 1 minggu ada ikan ayam. Ya, pernah kan ketemu ayam mati? Iya kan? Dan untung ada saksi. Tempe, tahu, ikan laut. Itu jadwal, saya tahu karena saya pemimpin. Tidak pernah ada tamu, Pak Kiai bagaimana dapurnya di sini. Oh, soal dapur jangan tanya saya, tanya kepala dapur sana, saya goblok. Jangan mencari pemimpin-pemimpin yang goblok, cari pemimpin yang mengerti persoalan, yang sanggup menjawab segala macam persoalan, baik politik dalam negeri dia jawab, politik luar negeri dia jawab. Pemimpin yang cerdas. Jangan mencari pemimpin kalau ditanya dilempar kepada orang lain, itu pemimpin pelongo-pelongo. Takbir. Bagaimana politik Islam? Hebat nggak? Ini cari pemimpin semacam itu. Nah, kita bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pilar-pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya baca dalam sejarahnya Abdul Aziz ketika mengadakan perubahan politik Umar bin Abdul Aziz, yang oleh sebagian ulama disebut khalifah kelima. Tidak ada khalifah kelima, khalifah cuma 4. Tapi karena baiknya Umar bin Abdul Aziz ini sampai disebut khalifah kelima. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz dalam merombak politik? Saya nyatakan, hai bangsa Indonesia, kalau kau ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ikuti pidato Sukron Makmun malam ini. Pilar yang pertama, apapun bentuk negaramu, wasyawirhum fil amri. Bernegara itu yang pertama kali musyawarah. Presiden bermusyawarah, raja bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, apa lagi? Apa? Sultan bermusyawarah. Ini karena di sini terlalu banyak gitu, jadi mau keluar itu macet. Bukan lupa, macet. Kadang-kadang ayat Quran begitu, saya mau keluarkan lupa, bukan lupa sebenarnya, macet. Nah, sekarang kan terurai itu. Yang sultan musyawarah, presiden musyawarah, raja musyawarah, khalifah musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi dalam politik Islam. Karena kebijaksanaan pribadi ini kalau di luar dibiarkan akan menuju pada otoriter, akan menuju pada diktator. Maka tidak ada kebijaksanaan pribadi dalam negara. Semua kebijaksanaan dasarnya musyawarah. Presiden musyawarah, jangan pribadi. Sultan musyawarah, khalifah musyawarah, presiden musyawarah. Tolong carikan politik yang lebih bagus daripada Islam. Tolong carikan politik mana yang lebih bagus dari Islam. Kalau sendi negara itu dasarnya musyawarah, presiden musyawarah, raja pun musyawarah, khalifah musyawarah, sultan musyawarah, semuanya musyawarah. Kalau ingin negara itu beres, berarti kayak keputusan presiden, peraturan presiden itu sebenarnya kalau Islam tidak boleh. Presiden boleh mengadakan kebijaksanaan setelah musyawarah dengan menteri. Raja boleh mengadakan keputusan setelah musyawarah. Apa ada negara yang lebih indah yang didasarkan pada musyawarah? Apakah itu raja bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, presiden bermusyawarah? Inilah politik Islam.
Bagaimana Web? Kesel saya ini. Ini politik Islam. Yang kedua, dasar untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh agar kalian memberikan jabatan-jabatan negara ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR. Berikanlah jabatan-jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Bukan karena balas jasa diangkat jadi menteri padahal goblok. Iya, bukan karena keluarga diangkat jadi menteri padahal tidak mampu. Ini Al-Quran melarang. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam hadis politik yang dikeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu fantadirisa, apabila amanah itu hilang di antara bangsa itu, tunggulah kehancuran bangsa itu. Rasulullah ditanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah Rasulullah, mengapa menteri dengan menteri saling curiga, mengapa rakyat dengan pemerintahnya saling curiga, mengapa pemerintahnya dengan rakyatnya saling curiga, mengapa amanah ini hilang? Rasulullah menjawab dalam hadis politik, idza wusital amru ila wairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ini hadis politik Habib. Apabila urusan diserahkan sama bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara. Menteri agama harus ahlinya, menteri perdagangan harus aslinya, menteri luar negeri harus ahlinya. Jangan mengangkat menteri yang tidak profesional. Hancur negara ini. Ini tata negara politik Quran. Bagaimana? Sanggup sampai subuh? Sampai subuh? Saya yang tidak sanggup. Yang ketiga, supaya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saya suarakan kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga, supaya negara subur makmur, aman sentosa. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Nah, yang ketiga, tegakkan hukum yang adil pemerintah. Jangan tebang pilih pemerintah. Semua depan hukum sama. Habib pun depan hukum sama. Kalau Habib korupsi, insya Allah di penjara juga. Betul apa tidak? Tidak ada kebal hukum dalam Islam ini. Tidak ada dalam Islam kebal hukum. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Tetapkan hukum yang adil. Manusia di depan hukum sama. Bukan keputusan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia, bukan profesor-profesor dari Australia yang meletakkan manusia depan hukum sama. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada orang yang nyolong dari golongan Al-Mahzumiyah. Al-Mahzumiyah golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu golongan bangsa yang ada di awan, yang tidak pernah turun-turun ke bawah. Itu bangsawan namanya. Yang nyolong ini bangsawan dari golongan Al-Mahzumiyah.
Tokoh-tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Usamah bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Ini diantara sahabat yang dicintai Rasulullah. Datang Usamah pada Rasulullah, sampaikan, kalau yang nyolong ini anaknya orang gede, apakah ada hukum selain potong tangan? Usamah datang pada Rasulullah, dia sampaikan, kalau yang nyolong anaknya orang gede, apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Riyadhus Shalihin. Yang saya baca ini di kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Rasulullah berdiri lalu bersabda, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usamah, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Nah, mudah-mudahan pidato saya malam ini terdengar oleh Mahkamah Agung, terdengar oleh Jaksa Agung, terdengar oleh Bapak Kapolri. Ini cara memberantas korupsi tadi itu. Apa kata Usamah? Kata Rasulullah, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang menyolong orang gede, semuanya pada diam, bahkan melindungi. Sampai saat ini masih ada koruptor yang dilindungi itu. Saya tahu namanya, cuman tidak saya buka di malam ini. Kalau ingin tahu, kamu datang ke hotel, saya kasih tahu nanti siapa yang masih dilindungi itu, yang masih disembunyikan itu. Idza sarakofim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang menyolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza sarakofihim ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, satu kampung teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor kelas kap-kap yang tadi nyolong 360 triliun hanya dihukum 6 tahun. Subhanallah, saya mau nggak kira-kira ya? Mau saya. Syukron Makmun masukkan penjara 7 tahun, saya masih mau. Asal dikasih duit saya 360 miliar triliun. Subhanallah, tahu saudara, 1 triliun tahu enggak? Ya Allah, bagaimana mau punya? Tahu aja enggak? Saya yang tahu kagak punya. 1 juta tahu, 10 juta tahu, 100 juta tahu, 1000 juta itu namanya 1 miliar. 1000 juta, 10.000 juta, 100.000 juta, ya, sejuta-juta. Nah, sejuta-juta itu 1 triliun. Tahu kan? Ini 360 triliun. Berapa nolnya? Nah, lah iya. Kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak tegakkan hukum. Ini hancurnya negara. Loh, maka saya supaya tahu, tadi syair-syair yang dibikin oleh Habib Rizik itu semuanya dalam rangka mendukung pemerintah, supaya benar-benar pemerintah memberantas korupsi yang bikin rakyat miskin ini dilaksanakan dengan baik. Kita doakan Pak Prabowo, mudah-mudahan oleh Allah dikasih taufik dan hidayah, sehingga benar-benar membela rakyat Indonesia, tidak seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Ini kita doakan. Ya, kalau sudah didoakan bertahun-tahun masih kayak yang dulu, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul apa tidak? Kita doakan dulu. Nah, lah ini saudara, yang ketiga, untuk mewujudkan negara baldatun thayyibatun wa rabbun wafur, keadilan. Sampai Quran memperingatkan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu
wa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang. Kebetulan aja saya nunjuk ke kiri. Kebetulan. Ya, bisa nunjuk ke kanan juga saya. Ya, iya kan? Karena kebencianmu pada satu golongan, karena kebencianmu pada satu kelompok, biar tidak bersalah, tidak berdosa, dimasukkan penjara. Itu namanya dolim. Betul apa tidak? Itu namanya dolim. Biar itu kayak apapun saja, supaya adil. Kemudian Rasulullah bersabda, ini sabda Rasulullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakot lakotu yada. Ini seandainya deh, yang dengarkan jangan ngantuk, nanti besok pagi Fatimah nyolong dipotong tangannya. Mendengar pidato saya miring-miring begini dia. Sadar dulu. Sudah? Sadar? Melek. Lau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong, kata Rasulullah, tangannya. Berarti Rasulullah meletakkan manusia depan hukum sama, tidak peduli anak kandungnya. Kita tegakkan hukum yang benar. Nah, inilah politik Al-Quran untuk menegakkan negara baldatun thayyibatun. Pilar yang ketiga, keadilan. Pilar yang keempat, untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh seluruh pejabat-pejabat pemerintah ini. Ini Al-Quran, bukan syukran makmun. Kalau ingin negara ini negara baldatun thayyibatun rabbun, yang keempat, jalankan perintah Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, makan itu kursi. Betul kan Habib? Makan minum dulu ya. Biasanya saya nggak minum karena musim hujan ini. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang oleh Allah dikasih jabatan, hai pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, dikasih jabatan, hendaknya keluarkan zakatmu, laksanakan sholatmu, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar berlaku. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, para menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat negara amar ma'ruf nahi mungkar, baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Indonesia, Masya Allah, negara yang kayak surga, Pak. Kalau saya berjalan dari Mesir menuju ke Yordan, sepanjang jalan padang pasir, hanya pasir batu, pasir batu. Saya pernah jalan darat dari Amman, ibu kota Yordan, sampai ke Irak. Saya jalan darat
Subhanallah, ingat negara saya ya Allah, negara saya surga. Kalau berjalan dari Jakarta ke Sukabumi, Masya Allah, ada air terjun, pohon-pohonan rindang. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Pak. Negara yang kayak padang pasir, yang mesti rakyatnya nggak makan mati, tetapi oleh Allah dikasih kekayaan alam di bawah buminya, minyaknya yang berlimpah ruah. Maka sekarang negara-negara minyak ini mulai goyang. Mengapa goyang? Karena mobil sudah pindah ke listrik. Kalau semua mobil sedunia sudah pindah ke listrik semua, minyak nggak ada gunanya, pom bensin tutup semua. Siapa yang mau beli bensin? Sudah nggak ada. Nah, goyang sekarang mereka negara-negara minyak ini. Indonesia, Masya Allah, di atas buminya apa yang tidak tumbuh? Betul apa tidak? Ada yang namanya nangka, cari nangka di Amsterdam, cari nangka di Inggris. Ada yang namanya cipedak, ada yang namanya turen, ada yang namanya semangka, ada yang namanya subhanallah, tidak habis saya sebut satu malam buah-buahan di Indonesia ini. Makmur. Jadi sumber negara itu pertama kali dari kekayaan alam, dikelola oleh pemerintah. Jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu hadis Rasulullah itu, bahwa kekayaan alam itu dikelola oleh pemerintah untuk rakyatnya, bukan untuk orang asing. Nah, inilah kekayaan. Yang kedua, kekayaan negara itu dari zakat. Yang kena pajak itu orang asing. Yang bukan warga negara itu kena pajak. Loh, sekarang ini terus terang saja, saya usul supaya pajak bumi dan bangunan itu dicabut. Itu peraturan Belanda. Setuju apa tidak? Orang di kaki Gunung Cermi hanya punya tanah 100 meter, punya rumah setengah permanen, bawahnya tembok, atasnya bambu, kena pajak bumi, kena pajak bangunan. Kapan kita merdeka kalau tempat tidur saja kena pajak? Betul atau tidak? Ini suara saya. Iya, mestinya diperiksa peraturan-peraturan zaman Belanda yang kira-kira ada zaman sekarang, cabut. Jangan Belandanya diusir, pajaknya diterusin. Misalnya ini. Nah, ini saudara-saudara, inilah pilar-pilar pemerintah itu. Yang kedua dari zakat. Kalau zakat 2,5%, semuanya keluar zakatnya 2,5%, ditambah dengan kekayaan alam, tidak akan ada rakyat miskin di Indonesia ini. Mengapa tadi yang dikatakan oleh Habib Rizik bahwa Baitul Mal kosong? Bukan kosong, dirampok. Kalau seandainya dari pajak-pajak industri ini dan pajak-pajak mobil yang ada itu cukup membiayai negara asal tidak dikorup, tidak dikorup. Ini menyambung pidatonya, jadi sambungan ini. Apa Habib Rizik mancing-mancing saya nggak tahu lah, tapi dipancing yang belakang loh. Kok kesini Habib Rizik kata saya. Jadi saya terpancing, saudara. Mungkin yang mancing yang pinter, saya yang bodoh. Terpancing saya. Nah, ini cara menghadapi koruptor-koruptor ini, kembali kepada politik Islam. Pemimpinnya Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, selesai, korupsi hilang. Selama pemimpinnya tidak Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, korupsi di Indonesia jalan terus. Ganti presiden, ganti pemimpin, hanya ganti perampok. Betul apa tidak? Dulu dirampok, ganti pemimpin ngerampok lagi, ganti pemimpin ngerampok lagi.
Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo ini benar-benar menjadi pemimpin kita yang meneruskan, yang memikirkan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Semua koruptor persilakan, kata Pak Prabowo, katanya Pak Prabowo minta dihukum 50 tahun. Betul Habib ya? Beritanya betul, tapi prakteknya Allahu a'lam. Kita tunggu prakteknya. Dan mestinya KPK, polisi sejajar dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo bilang koruptor yang gede itu hukum 50 tahun, polisi laksanakan, KPK laksanakan. Jangan menentang pemerintahnya, menentang pemimpinnya. Kalau saudara korupsi 360 triliun kemudian dihukum 6 tahun, itu berarti hakim-hakim menentang, melawan kepada Pak Prabowo. Betul apa tidak? Cepat hakim-hakim seperti itu sikat. Kita bantu Pak Prabowo, kita doakan. Lah, sanksi politik. Wah, ada sanksi politiknya. Sanksi politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini hadis 100% politik. Ditujukan pada pemimpin-pemimpin politik. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak kau menjadi pemimpin bangsa. Engkau bermewah-mewahan dengan duit rakyat, sedang kau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Pemimpin semacam itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah. Paling berat tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab di hadapan atasan gampang, atasan bisa dibohongi, dan atasan bisa membohongi bawahan, bawahan bisa membohongi atasan. Betul apa tidak? Pemimpin bisa membohongi rakyat, rakyat bisa membohongi pemimpinnya. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada lagi yang bisa dibohongi. Hukuman di depan Allah. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wason li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini betul-betul sanksi politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia sedang menipu pada rakyatnya. Pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat haram masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur, jangan mati dulu. Ini semuanya saudara-saudara saya kemukakan. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim. Ini termasuk pidato Nabi berisik tadi. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihim fasquq alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Naudzubillah. Sampai sanksi politik, bentuk negara, sifat-sifat pemimpin, pilar-pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah saya jelaskan semua, apalagi? Nah, saya kira cukup sekian. Ya, pidato yang terakhir itu pidato politik. Terang-terangan aja, saya pidato politik kok ini. Mengapa saya takut? Al-Quran yang mengatur politik, hadis yang mengatur politik. Jangan dianggap Islam itu cuma di masjid, dikir, tahlilan, marhabanan, sholawatan, bungkus berkat, pulang. Di luar masjid nggak ada Islam, nggak ada agama, goblok. Justru Islam mengatur bagaimana beribadat kepada Allah. Islam mengatur bagaimana kau hidup di dunia, hidup berumah tangga, hidup berekonomi, hidup berpolitik. Islam semuanya mengatur untuk menuju keridhaan Allah. Saya kira cukup sekian saja dari saya. Terima kasih kepada seluruh pemimpin Majelis Taklim Al-Baha
Ananda Alfan dengan saudara Kiai Kamal, ini semuanya murid saya semua Kiai. Itu murid saya yang saya kirim ke Yaman, ya, tamat dari Yaman, sekarang bangun pesantren dengan Kiai Alfan ini. Mudah-mudahan pesantrennya berkah, mudah-mudahan pesantrennya bermanfaat kepada bangsa dan negara. Dan insya Allah saya minggu depan hari Selasa saya mau terbang ke Jeddah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, karena saya ini sudah 2 tahun tidak umroh. Biasanya saya ini Habib dulu saya tiap tahun itu bisa 3 kali ke Mekah ini. Biasanya maulid diundang raja, nanti kalau puasa diundang oleh Mulhaq Dini, kalau haji diundang Menteri Agama, kadang-kadang nggak ngundang. Jadi saya banyak umroh dan haji itu banyak tidak bayar. Yang diundang kerajaan Saudi saja, wah, lebih 5 kali haji itu. Ya, dari Raja Saudi sendiri, saya pernah sembahyang tarawih di istananya itu bersama Raja Salman itu. Tapi saya merasa kayak kurang ajar gitu loh. Melihat Ka'bah itu di bawah. Jadi sujudnya itu ke bawah gitu, tidak menghadap lurus saya itu. Karena Ka'bah itu di bawah gitu. Perasaan saya, ya Allah, kayak kurang hormat gitu. Perasaan. Ya, sekian saja. Tolong doakan saya. Doa saya begini Pak, ya Allah, panjangkan umur saya selama saya masih berguna untuk agamamu. Itu aja. Kalau sudah tidak berguna untuk agamamu, engkaulah yang lebih bijaksana. Apa kuburan yang di tempat saya? Tapi selama saya masih bermanfaat kepada agamamu, ya Allah, tolong panjangkan umur saya selama saya berguna kepada agamamu, ya Allah. Sekian, terima kasih kepada semua pihak. Pada pemerintah setempat saya ucapkan terima kasih. Kalau ada Pak Lurah, Pak Camat dan lain-lainnya, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairul jazak, kami ucapkan pada Syekhul Walid Abuya Profesor Sekaligus Ma'mun terhadap nasihatnya. Selanjutnya untuk menyempurnakan keberkahan kita semua, ya Bapak